Yo yo yo, what up my friends? Balik lagi bersama gue ya kan di Kuong Movie. Kali ini gue bakal merekap alur cerita ya kan, yang jelas itu rating umurnya untuk rata-rata di atas umur 18 plus, yang berjudul Step Mom Desir 2020. Sebelum ke alur ceritanya, Kuong saranin gunakan handset dan duduk yang rapi dan ambil posisi yang enak. Dalam perhitungan ketiga, satu, dua, tiga, kita akan langsung ke ceritanya. Check it out. Di awal film, diperlihatkan Jian dan Changgi yang merupakan sepasang suami istri yang baru saja menikah ingin melakukan ritual malam pertama ya kan. Di awal film saja kita sudah dikasih adegan yang mantap-mantap. Jadi videonya akan gua skip atau gua pause dulu untuk mengingati kalian. Kalian pencet tombol like, subscribe, comment, and share agar gue lebih semangat mengspoiler film-film bergenre 18 plus. Oke, lanjut. Karena mereka terlalu menghayati, mereka tidak sadar ada orang ketiga, yaitu si Binjai yang lagi ikutan ngintip. By the way, Binjai itu adalah anaknya Changgi dan si Jian adalah ibu tirinya Binjai. Oke, sampai sini paham? Kalau nggak paham itu derita lu semua ya kan? Lanjut, scene berubah. Di pagi harinya mereka bertiga sedang sarapan sambil membicarakan tentang sekolahnya Binjai. Karena sekolah Binjai sedang tidak baik-baik, kelihatan dari raut wajahnya sang ayah yang sangat sinis, marah ya kan. Setelah makan, sang ayah pun bergegas untuk berangkat kerja. Lalu Jian terlihat beres-beres rumah. Entah apa yang merasuki Jian ketika Jian berhenti untuk beres-beres rumahnya, lalu memainkan kedua gunungnya yang sangat wow, ya kan? Kemungkinan karena nggak puas oleh rudal sang ayah yang sangat keci-keci itu kali ya. Lalu beberapa saat kemudian ada tetangga mereka yang bernama Jin Hill datang. Lalu mereka berdua pun bercakap-cakap ria. Ternyata Jin Hill ingin meminjam uang dengan alasan dia di PHK. Kalau saran gue sih, ya kan, mending gak usah minjem lah. Karena lu datang karena ada maunya aja ya kan. Tai juga nih tetangga kayak gini ya kan. Jangan ditemenin. Hehe, bercanda ya kan. Oke, lanjut. Di malam harinya, si Jian ingin berbicara kepada sang suami kalau tadi siang Jin Hee datang ingin meminjam uang. Lalu sang suami tidak ngasih karena perusahaan sedang sulit karena efek pandemi. Ya mau gimana lagi, namanya COVID. Ya kemudian Jian pun pergi mengintip kamarnya anak tirinya si Binjai. Dan pas dalam keadaan si Binjai sedang senam 5 jari ya kan. Buset. Dan terlihat si Jian Sangean ingin join, tetapi ia sadar bahwa Binjai itu adalah anak tirinya. Dan lalu memendam hasratnya ya kan. Dan memutuskan pergi ke kamarnya. Dan ketika sang ayah meminta jatah wig-wignya, anehnya si Jian menolak. Ada apa ini? Padahal tadi Sange ya kan ngeliat si Binjai ngocok. Apakah ngambek karena rudal suaminya kalah besar dari sang anak? Aduh, ada-ada aja nih film. Lanjut, di pagi harinya Binjai sedang menghayal. Entah apa yang dihayalnya, yang pasti jorok. Kenapa dibilang jorok? Karena pas belajar ya kan nih, lihat nih. Rudalnya malah ngaceng dan gak bikin fokus. Buset, di bocah bener-bener cabul ya kan otaknya. Jadi ngeri gue kalau ketemu si Binjai. Scene pun berubah, di mana Jin Hee tiba-tiba datang menemui Changgi dan berbicara terus terang bahwa Jin Hee ingin meminjam uang. Bukannya dikasih pinjam uang, mereka malah melakukan adegan yang tidak pantas, yaitu melakukan perseteruan antara rudal dengan selambi rempit yang tidak sah, yaitu hukumnya adalah baik untuk kesehatan. Ya, lanjut, di mana sang ayah sesampainya di rumah malah masih ngebayangin yang tadi siang bersama si Jin Hee, ya kan, bukannya tobat tapi bagus. Lanjut, tiba-tiba sang istri Jian yang baru saja selesai mandi nyamperin suaminya untuk melakukan wig-wig. Tetapi
Karena merasa dikacangin, dia memilih pergi ke kamarnya Binjai. Ternyata sesampainya di kamar, Binjai sedang melakukan pengocokan rudal. Tetapi kali ini Jinhee menghampirinya dan melakukan adegan itu. Ya lu paham dah, pokoknya dah. Scene pun berubah keesokan harinya. Selesai sarapan, ayah lalu pergi bekerja dan menyisakan mereka berdua di rumah. Di kesempatan seperti itu, mereka berdua tidak mau dong menyanyiakannya dan bergegas melakukan peketot-ketotan ya kan. Emang film isinya gituan semua ya kan. Lanjut, scene pun berubah tanpa disadari. Ayah juga melakukan hal seperti itu dengan Jinhee. Ini sih namanya keluarga yang harmonis, di mana ibu tiri dengan anak tiri dan ayah dengan tetangganya. Mantap. Ya kan, aduh, emang isinya 18 plus semua. Selesai melakukan adegan tersebut, Jinhee meng-SMS Sang Jian dan mengatakan bahwa mereka besok akan bertemu di rumahnya. Sesampainya di rumah, ayah berbicara kepada anaknya bahwa Jinhee itu tetangganya akan menjadi guru lesnya. Apakah ayah tulus memberikan pekerjaan atau hanya modus? Itu sih terserah lu ya kan. Kalau kata gue sih tulus ayahnya ingin mengasih pekerjaan. Sebelum tidur, Binjai menghayal bodinya Jinhee. Buset dah, bener-bener cabul anjing nih bocah ya kan. Dada tidur rela tidur lanjut. Besoknya ayah menyuruh anaknya segera mulai belajar dengan guru lesnya si Jinhee ya kan. Lu udah pasti tahu nih bocah pasti belajar. Di awal belajar aja bukannya belajar. Malah mereka melakukan praktek adegan perketotan antara guru dan murid. Ini sih rezekinya si anak cabul tuh kan. Beberapa saat kemudian, Jiang mengajak Jinhee ketemuan di suatu tempat. Jian mengatakan bahwa dia tahu semuanya. Ya karena sudah ketahuan, Jinhee pun mengakui semuanya. Aduh, udah ketahuan. Minta maaf dia lo mendingan deh. Atau lanjutin. Lalu scene pun berubah. Jian bertemu suaminya, si Changgi, dan berbicara bahwa dia sudah tahu semuanya. Lalu Jian membuat kesepakatan bahwa dia ingin dibolehkan anu-anu bersama anak tirinya. Lagi dan lagi. Gua kasih tahu nih film isinya gituan semua. Dan sang suami menyetujui hal tersebut. Ya kan, mantep udah. Film pokoknya recommended. Ya, di akhir scene film tersebut diperlihatkan bahwa ayah dan gurunya sedang mempertontonkan Jian dan Changgi melakukan adegan lu tau lah ini kan film apaan gitu. Ya, sedikit pesan moral aja dari film ini adalah yaitu tentang kesetiaan dengan pasangannya. Jadi menurut gue itu kesetiaan itu paling susah. Kalau harta dan lain-lainnya itu gampang dicari. Ya, satu lagi, by the way, kalau lu pada bilang, kok bang video lu mirip ini, video lu mirip itu. Kambing. Adudu. Bocah Mars. Asal lu pengen tahu ya, film-film ginian tuh emang sama. Kita bingung mau ngerekap apaan, ya udah ngerekap ginian, mau nggak mau. Ya karena lu sukanya pada yang ngaceng-ngaceng ya kan. Oke, udah selesai, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe ya kan. Goodbye everybody.